Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fionada Pratiwi Ningtyas dengan NIM 21401082 dari Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi pengembangan usaha guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pengembangan Bisnis Syariah. Baik, adapun pokok pembahasan kita pada kali ini yaitu yang pertama ada pengertian dari pengembangan usaha, jenis-jenis pengembangan usaha, aspek dalam pengembangan usaha, tujuan pengembangan usaha, kedudukan pengembangan usaha, unsur-unsur dan tingkatan dalam pengembangan usaha, dan yang terakhir adalah langkah-langkah dalam pengembangan usaha. Mari kita simak video berikut ini. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai dari pengertian pengembangan usaha. Pengembangan usaha adalah suatu proses untuk memperbaiki strategi usaha atau melakukan perluasan usaha di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, guna menjangkau target yang telah ditetapkan. Pengembangan usaha ini bisa dilakukan oleh semua entrepreneur maupun wirausaha sehingga usahanya dapat berkembang baik, baik usaha yang berskala kecil maupun usaha yang sudah berskala besar. Dengan melakukan pengembangan usaha, maka pengusaha akan mengerahkan semua pikiran dan juga tenaga untuk bisa memperbaiki kinerja perusahaan mereka dengan cara melakukan perluasan, peningkatan mutu, dan penambahan jumlah produksi. Di dalam Islam, setiap muslim diwajibkan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia untuk memiliki harta dan kekayaan. Dengan bekerja, manusia dapat melaksanakan tugas kekhalifahannya, menjaga diri dari maksiat, dan meraih tujuan yang sangat besar. Demikian pula, dengan bekerja, individu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, mencukupi kebutuhan keluarganya, dan berbuat baik dengan tetangganya. Semua bentuk yang berkaitan agama ini hanya bisa terlaksana dengan memiliki harta dan dapat didapatkan melalui bekerja. Untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis dari pengembangan usaha. Secara umum, jenis pengembangan usaha dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pengembangan usaha secara vertikal dan pengembangan usaha secara horizontal. Pengembangan usaha secara vertikal adalah perluasan usaha dengan cara membangun inti bisnis baru yang masih memiliki hubungan langsung dengan bisnis utamanya. Contohnya pada perusahaan aplikasi ojek online atau Gojek, dengan cara terus-menerus memperluas jaringan kemitraan dengan memiliki kendaraan serta membuka layanan di berbagai kota. Kemudian pengembangan bisnis secara horizontal, yaitu pembangunan usaha baru yang bertujuan memperkuat bisnis utama untuk mendapatkan keuntungan. Sebagai contohnya yaitu perusahaan aplikasi Gojek yang menawarkan GoFood, GoPay, GoMessage, dan lain sebagainya. Pengembangan usaha dapat dilakukan dalam berbagai cara, tergantung pada tujuan, sumber daya, dan kondisi bisnis. Secara rinci, beberapa jenis dari pengembangan usaha antara lain yang pertama, pengembangan produk atau layanan, yaitu dengan inovasi produk dan ekspansi line produk. Untuk inovasi produk dengan membuat produk atau layanan baru yang memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda atau lebih baik dari produk yang sudah ada. Kemudian ekspansi line produk yaitu memperluas portofolio produk atau layanan dengan menambahkan variasi atau varian baru. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan pasar, yaitu dengan ekspansi geografis dan diversifikasi pasar. Pada ekspansi geografis, yaitu dengan membuka cabang atau ekspansi ke wilayah baru untuk mencapai pelanggan yang lebih luas. Kemudian, pada diversifikasi pasar, yaitu dengan menargetkan segmen pasar yang berbeda atau sasaran pelanggan baru.
Selanjutnya, jenis-jenis pengembangan usaha, yaitu ada pengembangan sumber daya manusia, yaitu dengan meningkatkan keterampilan karyawan dan pengembangan tim manajemen. Peningkatan keterampilan karyawan dapat dilakukan dengan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas. Kemudian, pengembangan tim manajemen dengan meningkatkan kepemimpinan dan kemampuan manajerial dalam organisasi. Kemudian ada pengembangan teknologi dengan penelitian dan pengembangan dan penggunaan teknologi informasi. Penelitian dan pengembangan dengan melakukan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan teknologi baru atau memperbarui teknologi yang sudah ada. Kemudian ada penggunaan teknologi informasi dengan mengimplementasikan perangkat lunak atau sistem informasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Jenis selanjutnya yaitu pengembangan keuangan, yaitu dengan cara pencarian dana tambahan dan manajemen keuangan yang lebih baik. Pencarian dana tambahan berasal dari investor, bank, atau pembiayaan lainnya. Kemudian, manajemen keuangan yang lebih baik dapat dilakukan dengan meningkatkan pengelolaan keuangan, termasuk pengendalian biaya, manajemen kas, dan analisis keuangan. Kemudian, ada pengembangan sumber daya alam dengan eksploitasi sumber daya alam dengan memanfaatkan sumber daya alam seperti lahan, mineral, hutan, atau pertanian untuk keuntungan bisnis. Kemudian ada pengembangan proses dengan optimasi proses operasional dan rekayasa proses. Optimasi proses operasional yaitu dengan mengidentifikasi dan menghilangkan inefisiensi dalam proses bisnis yang ada. Kemudian ada rekayasa proses dengan merevisi dan meningkatkan proses bisnis untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu pengembangan melalui kemitraan dapat dilakukan dengan kemitraan bisnis dan aliansi dengan pemasok atau distributor. Kemitraan bisnis berkolaborasi dengan perusahaan lain untuk menciptakan produk, layanan, atau solusi bersama. Kemudian aliansi dengan pemasok atau distributor dengan memperluas jaringan pasokan atau distribusi melalui kerjasama dengan pemasok atau distributor. Kemudian ada pengembangan merek dan pemasaran dengan pengembangan merek dan pemasaran secara digital. Pengembangan merek dengan membangun dan memperkuat citra merek Anda melalui strategi branding dan pemasaran. Kemudian pemasaran digital dengan menggunakan platform digital untuk mencapai audiens yang lebih besar dan berinteraksi dengan pelanggan secara online. Setiap jenis pengembangan usaha ini memiliki keuntungan dan tantangan masing-masing. Penting untuk mempertimbangkan tujuan bisnis, sumber daya yang tersedia, dan kondisi pasar sebelum memilih jenis pengembangan yang sesuai. Pembahasan selanjutnya yaitu aspek pengembangan usaha. Dalam pengembangan usaha, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar usaha dapat berkembang dengan baik. Macam-macam aspek dalam pengembangan usaha yaitu ada business plan, pemasaran, keuangan atau finance, sumber daya manusia, teknologi, dan inovasi. Yang pertama adalah business plan. Business plan adalah rencana jangka panjang untuk apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Untuk siap menghadapi persaingan usaha yang ketat dan penuh resiko, kemampuan untuk membuat rencana bisnis yang baik dan realistis dapat digunakan sebagai ukuran kesiapan seseorang untuk memulai bisnis. Bicara bisnis tidak hanya sekedar bicara keuntungan, namun bicara bisnis adalah bicara strategi. Strategi dalam membangun sebuah sistem manajemen yang baik agar bisnis bisa kuat dan tak mudah goyah. Tanpa strategi dan sistem manajemen yang baik, bisnis tidak akan bisa maju dan berkembang dengan baik. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki perencanaan bisnis yang matang sebelum memulai bisnis agar bisnis dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya yaitu ada pemasaran. Pemasaran adalah pengaturan latihan bisnis yang dimaksudkan untuk merancang, memutuskan biaya, memajukan dan
produk yang sesuai yang dapat memenuhi keinginan pembeli dan mencapai target pasar dan tujuan. Penilaian perspektif pasar penting karena tidak ada bisnis yang dapat bertahan tanpa minat terhadap produk atau administrasi. Sudut pandang pasar antara lain untuk mengetahui beberapa besar wilayah pasar, perkembangan permintaan, dan porsi industri secara keseluruhan dari barang yang bersangkutan. Kemudian ada keuangan atau finance. Aspek keuangan dilakukan untuk menghitung membiayai apa saja yang dikeluarkan dan berapa besar biaya yang akan dikeluarkan. Dari berbagai aspek penilaian dalam kelayakan bisnis, aspek keuangan sangat berpengaruh besar karena keputusan keuangan sangat pasti dan tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, dan keuangan dapat berdampak jangka panjang maupun jangka pendek. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah pengelola yang efektif dari manusia dalam pekerjaan mereka. Manajemen sumber daya manusia meneliti hal-hal yang dapat atau harus dilakukan untuk menjadikan orang yang bekerja menjadi lebih baik, produktif, dan lebih puas. Jadi, sumber daya manusia adalah semua orang yang bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan dan memiliki potensi, kontribusi, dan peran yang berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan perusahaan. Dan yang terakhir ada teknologi dan inovasi. Di dalam dunia bisnis, penjualan dan pemasaran merupakan bagian yang sangat penting sehingga banyak cara yang ditempuh oleh perusahaan untuk memperbaiki sistem penjualan dan pemasaran yang mereka miliki, mulai dari cara tradisional sampai cara yang modern. Seiring dengan perkembangannya teknologi yang sangat pesat, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki sistem penjualan dan pemasaran mereka. Penerapan teknologi, khususnya internet dalam dunia perdagangan, menjadi perhatian bersama baik pemerintah maupun masyarakat. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tujuan dari pengembangan usaha. Tujuan pengembangan usaha dapat bervariasi tergantung pada konteks bisnis dan strategi perusahaan. Namun secara umum, tujuan pengembangan usaha melibatkan upaya untuk mencapai pertumbuhan, peningkatan kinerja, dan memperkuat posisi pasar. Berikut adalah beberapa tujuan umum dari pengembangan usaha, yaitu yang pertama yaitu pertumbuhan pendapatan. Salah satu tujuan utama pengembangan usaha adalah mencapai pertumbuhan pendapatan. Ini dapat dicapai melalui ekspansi penjualan, diversifikasi produk atau layanan, atau penetrasi pasar yang lebih dalam. Yang kedua yaitu peningkatan pangsa pasar. Perusahaan mungkin berusaha untuk meningkatkan pangsa pasarnya dengan mengambil lebih banyak pelanggan dari pesaing atau memasuki segmen pasar baru. Ini dapat dicapai melalui ekspansi geografis atau strategi pemasaran yang lebih agresif. Yang ketiga yaitu diversifikasi produk atau layanan. Pengembangan usaha sering melibatkan diversifikasi portofolio produk atau layanan. Hal ini dapat membantu perusahaan mengurangi resiko yang terkait dengan keuntungan pada satu jenis produk atau pasar tertentu. Yang keempat ada peningkatan efisiensi operasional. Tujuan ini mencakup upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam operasional perusahaan. Peningkatan efisiensi dapat membantu mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, dan memberikan keunggulan kompetitif. Yang kelima yaitu ada pengembangan karyawan. Perusahaan mungkin menetapkan tujuan untuk pengembangan karyawan melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan. Karyawan yang terampil dan termotivasi dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kesuksesan sebuah perusahaan. Selanjutnya, yaitu yang keenam ada keunggulan kompetitif. Pengembangan usaha dapat bertujuan untuk menciptakan atau mempertahankan keunggulan kompetitif. Ini bisa melibatkan inovasi produk, pelayanan pelanggan yang unggul, atau efisiensi operasional yang lebih baik daripada pesaing.
Yang ketujuh yaitu peningkatan keuntungan. Tujuan umum dari pengembangan usaha adalah meningkatkan keuntungan perusahaan. Ini dapat dicapai melalui berbagai cara seperti peningkatan penjualan, pengendalian biaya, atau peningkatan efisiensi operasional. Yang kedelapan ada ekspansi internasional. Jika memungkinkan, perusahaan mungkin menetapkan tujuan untuk mengeksploitasi pasar internasional sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha mereka. Selanjutnya, yang kesembilan ada peningkatan nilai merek. Pengembangan usaha dapat mencakup upaya untuk membangun dan meningkatkan nilai merek perusahaan. Ini dapat memberikan dampak positif pada persepsi pelanggan dan membantu membedakan perusahaan dari pesaing. Yang ke-10 ada penciptaan inovasi. Pengembangan usaha seringkali terkait dengan upaya menciptakan inovasi dalam produk, layanan, atau proses bisnis. Inovasi dapat membuka peluang baru dan menciptakan nilai tambah bagi produk perusahaan. Kemudian yang terakhir ada keberlanjutan bisnis. Pencapaian keberlanjutan bisnis baik dari segi ekonomi maupun lingkungan dapat menjadi tujuan penting dalam pengembangan usaha jangka panjang. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kedudukan dari pengembangan usaha. Seberapa pentingkah pengembangan usaha untuk memajukan sebuah bisnis? Pengembangan usaha memiliki kedudukan yang krusial dalam konteks bisnis. Ini merupakan suatu pendekatan strategis yang memungkinkan perusahaan untuk terus berkembang, bersaing, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Berikut adalah beberapa kedudukan penting pengembangan usaha dalam dunia bisnis. Yang pertama yaitu pengembangan usaha menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan dalam perusahaan. Kemudian, pengembangan usaha dapat membantu perusahaan untuk tetap kompetitif di pasar yang terus berubah. Selanjutnya yaitu lingkungan bisnis selalu mengalami perubahan, baik dari segi teknologi, kebijakan pemerintah, atau perilaku konsumen. Kemudian, melalui pengembangan usaha, perusahaan dapat melakukan diversifikasi portofolio produk atau layanan. Selanjutnya, pengembangan usaha membantu perusahaan mengidentifikasi peluang baru dan mengatasi tantangan yang sering muncul. Kemudian, aspek pengembangan sumber daya manusia seperti pelatihan karyawan dan pengembangan keterampilan memainkan peran kunci dalam meningkatkan kapabilitas perusahaan. Kemudian, melalui inovasi dan pelayanan pelanggan yang unggul, pengembangan usaha dapat memberikan kontribusi positif terhadap nilai merek dan citra perusahaan. Lalu, dalam jangka panjang, pengembangan usaha membantu perusahaan untuk mencapai keberlanjutan bisnis, dan yang terakhir, pengembangan usaha dapat menciptakan kesempatan untuk lebih mendekati pelanggan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu unsur dari pengembangan usaha. Unsur dari pengembangan usaha dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu unsur yang berasal dari dalam atau pihak internal dan unsur yang berasal dari luar atau pihak eksternal. Unsur yang berasal dari dalam yaitu adanya niat dari wirausahawan untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Kemudian yang kedua, memahami cara menciptakan produk baru yang meliputi jumlah produksi, cara pengembangan usaha, dan lainnya. Yang ketiga, yaitu memperhitungkan anggaran yang diperlukan agar bisa melihat besar kecilnya pemasukan dan pengeluaran. Adapun unsur yang berasal dari luar atau pihak eksternal, yaitu yang pertama yaitu memperoleh dana untuk pengembangan usaha yang tidak hanya dari dalam seperti meminjam dari luar atau bank. Kemudian yang kedua yaitu mengikuti perkembangan informasi dari luar usaha. Yang ketiga, memahami keadaan lingkungan sekitar yang baik dan strategis untuk usaha. Yang keempat, harga yang terjangkau dan keunggulan mutu produk yang dihasilkan, baik serta jangkauan penjualan produk yang luas. Hal ini merupakan strategi yang paling umum dalam upaya pengembangan usaha. Dan yang terakhir yaitu kreativitas sangat diperlukan dalam pengembangan bisnis usaha. Adanya kreativitas dalam usaha bisnis akan mendorong penciptaan suatu produk baru yang lebih inovasi. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu tingkat pengembangan usaha.
Dalam pembangunan usaha, tentu ada tingkatan dalam pengembangan usahanya. Yang pertama ada tingkat produk, kedua tingkat komersial, ketiga tingkat korporasi, dan yang terakhir ada tingkat keamanan dalam proses penjualan barang. Tingkat produk. Pada tingkat ini berarti melakukan pengembangan produk atau teknologi baru. Tingkat pengembangan usaha dapat berbeda dari perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Kemudian ada tingkat komersial. Pengembangan usaha pada tingkat ini bermakna mencari konsumen baru di segmen pasar yang baru. Pada tingkat komersial ini juga mencari tempat untuk pendistribusian barang atau jasa seperti mitra dan agen. Yang ketiga ada tingkat korporasi. Dalam tingkat ini, pengembangan usaha difokuskan pada korporasi, tingkat usaha bukan pada produk maupun komersial. Dan yang terakhir ada tingkat keamanan dalam proses penjualan barang. Penjualan produk dengan harga terjangkau dan mempunyai keunggulan yang baik sehingga nantinya banyak diminati oleh masyarakat. Pembahasan kita yang terakhir yaitu mengenai langkah-langkah dalam pengembangan usaha. Ada beberapa langkah untuk pengembangan ide-ide bisnis yang dimiliki, diantaranya yaitu yang pertama, dengan menentukan tujuan bisnis yang akan dibangun. Penentuan ide bisnis menjadi hal yang utama bagi orang-orang yang ingin menjalankan bisnis. Sebelum memulai usaha, sebaiknya kita harus memiliki ide bisnis yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, yaitu melakukan research terkait bisnis yang akan dijalankan. Carilah informasi yang sebanyak-banyaknya terkait dengan bisnis yang akan Anda jalankan. Di dalam mencari informasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Cara yang paling simpel yang dapat dilakukan seperti menyebarkan kuesioner kepada orang-orang atau para calon customer untuk meminta pendapat mereka terhadap bisnis yang ingin dijalankan. Sehingga jawaban-jawaban tersebut nantinya dapat membantu kamu dalam mengembangkan ide bisnis yang tepat. Yang ketiga, dengan mempelajari kompetitor. Dalam ekonomi, persaingan atau kompetisi adalah bersaingnya para penjual yang sama-sama berusaha mendapatkan keuntungan, pangsa pasar, dan jumlah penjualan. Para penjual biasanya berusaha mengungguli pesaingan dengan membedakan harga, produk, distribusi, dan sebagainya. Kemudian, dengan melakukan kegiatan pemasaran. Pemasaran dalam berbisnis, supaya bisnis yang dijalankan dapat dikenal oleh lebih banyak orang, penting baik secara online maupun offline. Saat ini telah memasuki era digital, di mana kegiatan pemasaran yang sering dilakukan oleh berbagai perusahaan adalah dengan digital marketing. Selanjutnya, yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya. Pengembangan usaha tidak akan lepas dari peningkatan kualitas sumber daya perusahaan, baik itu bahan baku atau sumber daya manusia. Karena semakin berkualitas bahan baku pembuatan produk dan semakin ahli sumber daya manusia perusahaan, maka dapat menjalankan usaha dengan lebih baik. Kemudian, melakukan inovasi produk. Inovasi produk erat kaitannya dengan pengembangan usaha. Perusahaan yang tidak dapat melakukan inovasi biasanya akan kalah dari kompetisi atau saingan bisnis yang ada di luar sana. Untuk dapat melakukan inovasi produk, bisa mulai dengan mendengarkan keluhan atau masukan dari konsumen atau para customer. Kemudian ada memperluas relasi bisnis. Misalnya, kita bisa mencari relasi bisnis dari industri yang menghasilkan bahan baku untuk produk kita sendiri. Dengan begitu, bisa saja kamu mendapatkan bahan baku yang berkualitas terlebih dahulu dengan harga yang lebih murah. Atau kita bisa mencari relasi bisnis yang dapat membantu kamu menghubungkan kamu dengan para pemodal. Jadi, di saat bisnis kamu membutuhkan modal dengan cepat, kamu memiliki banyak opsi untuk mencari modal. Dan yang terakhir yaitu melakukan penilaian dan evaluasi secara berkala. Langkah terakhir di dalam pengembangan ide dan peluang usaha adalah melakukan penilaian dan evaluasi secara berkala. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar kamu mengetahui berbagai perjalanan bisnis dalam periode waktu tertentu. Dari perkembangan yang didapatkan, kamu dapat melakukan evaluasi untuk menyusun strategi bisnis yang lebih baik.
Baik, itu adalah pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.